Sekarang sudut pandang sebagai bawahan. Boleh gak sih? Boleh gak sih kita itu gak suka sama bos? Is it okay to show it? Tapi ketika misalnya lo atasan lo udah gak bisa lagi, misalnya case-nya udah ngomong kasar. Tapi apakah ada kebutuhan di mana lo merasa kayak, ih ini si A kayaknya mulai gak suka sama gue harus merebut hatinya kembali nih. Ada ngerasa gitu gak sebagai atasan? Ya pasti kan berusaha dulu nih, gak sukanya kenapa gitu loh. Apakah ini layak untuk bisa kita maju untuk memperbaikin keadaannya, atau gak sukanya apa gitu, karena apa gitu kan. Itu yang paling penting. Kalau misalnya personal, gue gak suka sama lo, kenapa? Karena rambut lo bulet gitu loh. Ya gak bisa gitu kan. Apalagi di depan anak buahnya dia yang lain, meskipun kamu benar, peluang dia membenarkan omongan kamu itu turun dari 50-50 ke 1%. Hai Hard Rockers, welcome back to Gema Air Bali Podcast. Yes, ada Gaby Jensen loh, tumben banget mampir di podcast Game HR. Siapa Anda ya? Berasa kayak bintang tamu tapi sebenarnya belum, bukan ya? Iya, dan tetap sama saya Maria Anggita. Dan hari ini kita akan ngobrol lagi soal perkantoran, dunia kerja yang setiap hari pasti kita kita hadapi bersama, ya betul. kan. Dan buat nemenin kita ngobrol hari ini ada Rico, operation manajernya Halo. Hai Hard Rock FM, dan juga Odi. Yes. Halo. Ini adalah account manager betul ya? Iya betul sekali. Gagah ya hari Luar ini. biasa. Odi pegang mic-nya lebih mantap ya. Iya dong. Mantap. Dan Sama dong. baju udah gitu. Wherever you go, it's a good morning Hard Rocker Show. Nah, jadi kita tuh pengen ngebahas hari ini tentang lo pernah gak sih Hard Rockers gak suka sama bos? Gak suka sama bos. Gak suka sama Bukan bos. suka sama bos. Bukan ya, jadi beda ya. Beda hari ngobrolnya ya. Makanya kita nih mau ngebahas tentang POV dari bosnya Bos dulu. sendiri dan juga dari karyawan biasanya. Betul, tapi gue mau nanya dulu ya. Ini kepada bos-bos Ria, ini Odi dan juga Rico. Pernah nggak lo ngerasa lo nggak disukain sama anak buah? Siapa mau jawab duluan nih? Silakan waktu dan tempat Pak. Oke, baik duluan. Bahasanya atasan aja kali ya. Iya. Bos kayaknya Atasan. serem banget ya. Iya benar-benar. Iya. Bos tuh kayaknya berduit banget gitu Iya, ya. iya. Oh berarti atasan nggak aja. berduit? Atasan dan bawahan. Oke. Atasan berduit tidak sebanyak bos. Oh iya benar sih. Atasannya mau ukuran berapa kan? Mau LBS pakai bawahan 110. nggak? Oh beda lagi. Beda. Bukan ya? Apa? Gimana? Jadi pernah nggak ngerasa nggak disukain sama bawahan? Pernah lah, pastilah. Itu biasanya apa sih kayak red flag yang akhirnya bikin lo kayak ngerasa wah kayaknya nih bawahan udah mulai memberikan sinyal-sinyal nih kalau nggak suka sama gue. Mau jawab dari mana ya agak bingung juga Apakah ya. ada Tapi yang kalau ngomong pertanyaannya langsung? adalah pernah atau enggak ya pernah. Ada atau enggak ya pasti ada. Tapi faktanya ketika seseorang ditunjuk untuk jadi atasan, gajinya naik kan ya. Oh iya dong. Ada tunjangannya nambah kan ya. Mungkin beberapa ada yang enggak ya. Tapi Biasanya sih ya. Nah, tapi yang tidak tertulis adalah dalam tunjangan itu sebenarnya ada tunjangan harus ready, harus siap ketika nggak disukai. Oh ya, it's Oke. part of your Resiko. job. Resiko Iya, benar. Resiko. Bahkan gini, sering ada kasus antara dua orang nih, start masuk kantor, posisi yang sama, let's say kita bilang levelnya adalah level 2 gitu ya. Oke. Terus yang satu lebih gemilang karirnya, dari level 2 dia langsung naik ke level 3, sementara temannya masih di level 2. Oke. Awalnya mereka berteman, itu aja bisa berubah loh. Iya, jealous lah dia ya. Iya sih. Ketika dulu posisinya adalah teman yang selevel, sekarang posisinya sudah berubah antara atasan dan bawahan, itu bisa berubah. Berarti pertemanannya mungkin gak ikhlas ya. Karena biasanya Nggak kalau tahu pertemanannya ikhlas Sama di ya kantor kayak kan- mensupport satu sama lain ya gak Seharusnya sih? sih begitu, seharusnya sih begitu. Ya nggak semua, tapi kejadian seperti itu tuh ada. Ketika dulu masih teman ke kantin bareng-bareng gitu kan, ke pojokan ngerokok bareng-bareng, begitu udah jadi bos gitu kan, udah nggak bisa lagi gitu loh. Karena apa? Karena omongannya udah nggak nyambung.
Oh iya Bener benar. sih. Kalau Odi Papasan- gimana Odi? Apa tuh? Pernah nggak ngerasa nggak disukain atau ternyata kamu Iya. disukain semua orang jadi nggak Kayak pernah? gue nggak gitu? ngerasa. Ini Tapi Odi, semua pada POV suka. Odi sebagai atasan Sebagai ya? atasan, Oke. betul. Iya. Pasti ada lah ya, gitu loh. Dan pasti hard rockers juga yang sekarang mungkin di posisi sebagai atasan pasti Yes. juga pernah merasakan gitu tidak disukain. Kan bisa ngerasain ya gitu loh, Iya. ketika misalnya atasan nggak disukain dengan bawahannya. Itu pasti ngerasa lah. Ngerasanya tuh seperti gimana itu. kayak dilihat Gitu loh. kayak bombastic saya aja. Kayak lu datang kayak ideal lagi. Iya, iya. Pasti kan ngerasa ya, apalagi tiap hari kita ke kantor gitu loh, apalagi Senin sampai dengan Jumat atau Sabtu juga yang masih kerja gitu, ketemu dengan orang, pasti kan ngerasa ya feel-nya seperti apa. Pasti ada perubahan, kayak Mas Riko tadi juga sempat bilang ada perubahan gitu loh, seumpama ya udah nggak suka atau beda gitu, pasti kan kita akan merasakan itu, gitu. Nah, Jadi wajar kalau misalnya atasan tidak disukai oleh bawahan. Oh, wajar. Tapi dulu Dari Odi pernah Gue pernah dulu. Pernah. Gue pernah dulu, tapi bukan di Hadrock ya. ngelihat Iya. bawahan Gua nggak lain suka gitu sama loh. Odi. Iya, pernah merasakan itu. Terus gimana waktu itu? Ya caranya adalah komunikasi yang benar. Itu paling penting. Komisi. Dan Komisi yang Komunikasi. benar dan ya. komisi dan juga Betul. saweran ya. Saweran. Kalau sawerannya Iya. pas gitu kan. Iya. mm-mm. Nah, yaudah Gitu. telan dah tuh ya. Gitu. Tapi biasanya ketika itu terjadi, ya kan, hal apa yang akhirnya membuat kalian semua, membuat lo pada nih untuk apakah lo tetap biarinlah nggak suka, itu mah urusan mereka, ya kan, bukan urusan gue. Yang penting tetap kerja. Apa yang akhirnya bikin lo tetap harus pasti dan yakin untuk mengenyampingkan perasaan-perasaan tersebut? Iya, namanya kalau misalnya jadi atasan seperti tadi sudah kita bahas adalah resiko yang tidak tertulis gitu loh. Kalau misalnya kita memikirkan perasaan, apalagi Betul. masalah pekerjaan ya, jadi kan nanti hasilnya adalah nggak profesional gitu loh. Betul. Jadi lo harus ya udah cuek aja gitu loh. Oh, berarti cuek aja. Itu secara pekerjaan ya, Iya. bukan personal ya. Kalau personal beda lagi. Tapi apakah ada kebutuhan di mana lo merasa kayak ini si A kayaknya mulai nggak suka sama gue harus merebut hatinya kembali nih. Ada ngerasa gitu nggak sebagai Iya. atasan? Siapa mau jawab? Ya pasti kan berusaha dulu nih, nggak sukanya kenapa gitu loh. Apakah ini layak untuk bisa kita maju untuk memperbaikin keadaannya, atau nggak sukanya apa gitu, karena apa gitu kan. Oke. Itu yang paling penting. Kalau misalnya personal, gue nggak suka sama lo, kenapa? Karena nggak suka rambut aja. lo bulet gitu Iya, loh. benar. Oh, ya nggak bisa gitu kan. Harus ada Salon lo barometer lebih dan bagus. juga Iya. tolak ukurnya seperti Iya. apa gitu. Lu nafas Oke aja gue udah sih. kesel. Iya benar sih. Itu sentimen namanya. Gue gak suka sama lo, kenapa? Karena lo ganteng dari Oh. gue. Lo lebih ganteng dari gue gitu. Itu lebih ke insecure Kan ya lu jadinya suspect. ya. Oke, kalau dari aku ya, point of view gue ya, kalau udah tahu terus harus Ada yang gimana nggak suka, tadi. Kita kan harus ngeliat objektifnya ya. Kalau orang datang ke sebuah kantor, entah dia posisinya apapun, tujuannya dia di situ adalah untuk kerja, Oke. memberikan benefit ke Setuju. company, ya kan? Atasan datang ke situ adalah membereskan semua problem-problemnya. Kalau dia ditunjuk sebagai level manager atau director, dia datang kerja, beresin semua running the company, beresin semua trouble, and kasih profit ke yang punya. Betul. Kalau ada atasan datang ke situ sudah objektifnya untuk disukai orang, dia jualan es krim aja. Oh, kenapa jualan es krim? It's Biar to please disukai everyone. banyak orang. Iya kan? It's just to please everyone. Objektifnya dia ke situ kan bukan untuk disukai. Of course, secara personal dia pengen lah disukai. Siapa sih manusia yang nggak pengen disukai? Nggak ada. Semuanya pengen disukai. Tapi apakah itu jadi objektif utamanya dia? Ya enggak. Objektif utamanya dia tetap satu. Yang paling atas adalah running the company aman, include semua trouble-troublenya diberesin, kasih profit ke owner. That's it. Oh, tapi bukankah saat si atasan ini disukain sama bawahannya, kemudian si bawahannya ini jadi lebih willing untuk kerja lebih bahkan? Oh iya, of course. Of course. Pasti itu. Tapi nggak semua orang bisa kita bikin senang. Betul. Ya nggak? Betul. Mau seperti apapun, namanya juga manusia punya interestnya beda-beda ya. Mau percaya deh, sebaik-baiknya orang apapun,
tetap akan ada 1 or 2 yang nggak suka sama dia. Pasti. Itu udah pasti hukumnya. Sama kayak internet ya, sejelek-jeleknya konten ada yang nge-like. Sebusuk ya benar ya. Iya, benar. Sebagus-bagusnya konten ada yang dislike. Dislike juga. Benar ya? Benar-benar. Dislike. Oke. Jadi tergantung dari objektif Iya sih. betul. Kayak contohnya aja kayak misalnya atasan kayak dia ngambil keputusan nih harus dari atasannya langsung kan. Ketika Ya. misalnya keluar keputusan tersebut pasti kan ada yang bisa nerima dan juga ada yang nggak bisa nerima. Itu pasti di semua tempat akan seperti itu. Iya, jadi keputusannya diambil berdasarkan apa nih? Keputusan diambil berdasarkan untuk kebaikan company Yes. atau untuk kebaikan orang yang mau kita jaga perasaannya. Betul. Bingung kan kadang-kadang kan gitu. Kayaknya emang balik lagi semua ke komunikasi ya. Iya, benar. Segala sesuatu kalau komunikasinya enak walaupun pahit tapi kayaknya karena komunikasinya enak jadi oh iya udah deh oke bisa dimaklumi. gitu Betul, kan. komunikasi itu penting tapi harus dua arah loh. Oh iya betul. Kita sebagai karyawan nggak bisa terus-terusan berharap atasan yang turun tanyain kita, kamu apa kabar? Nah kalau Nggak gitu bisa sekarang, karena versusnya adalah kalau kita bicara atasan dan bawahan ya. Yes. Kalau dari atasan ke bawahan itu 1 versus 10. apa tuh? 1 orang atasan, 10 orang bawahan. Oh iya. Ngerti nggak? Iya. Kalau dari bawahan ke atasan 1 versus 1. Oke. 10 orang tapi ngerti gak? Yes. Gitu. Jadi agak kalau susah katanya Gaby tadi benar komunikasi tapi harus dua arah. Yang bawahan kita sebagai bawahan harus aktif menyampaikan dan yang atasan pun juga harus menerima gitu loh, mengkomunikasikan. Kalau kita berharap, kalau kita punya keluhan terus kita pendam sendiri berharap atasan itu akan perhatian sama kita, kamu kenapa? Iya, Toto Mukanya kesel gitu kan gitu. ngambek-ngambek gitu minta diperhatiin. Peluangnya Caper kecil. jadinya ya. Peluangnya kecil. Proaktif aja. Jadi kedua memang semuanya harus proaktif gitu aja sih. Oke. Iya, harus ada 2 sisi itu setuju banget sih. Jadi bukan cuman lu ngelihat dari sisi atasannya tapi lu ngelihat juga dari sisi bawahannya gitu loh. Tapi kembali lagi kalau misalnya ada problem gitu loh. Kita lihat lagi problemnya seperti apa. Kalau misalnya problemnya lebih banyak ke atasan, berarti kan harus ditanya-tanyain ya gitu loh. Oke. Berarti dia betul enggak nih gitu loh. Atau kalau misalnya problemnya lebih banyak ke bawahan, berarti tanda-tanya juga. Berarti ada something nih di bawahannya gitu loh. Oke. Sekarang kita balik pertanyaannya. Tadi kan apa sudut pandang sebagai atasan. Sekarang sudut pandang sebagai bawahan. Boleh gak sih? Boleh Boleh nggak nggak sih sih kita sebenarnya itu nggak suka? nggak suka sama bos? Is it okay to show it? Sebenarnya kalau masalah pribadi kan ya pasti boleh lah. Tapi is it okay to show it that you don't like your atasan gitu? Gak suka sama bos. Boleh-boleh aja as long as your dad owns the company. Boleh-boleh aja sih Dad namanya ya. manusia ya Wak. Dad bukan daddy ya. Dad gitu. Oh, Dedi juga nggak mau. Bukan Berbeda daddy, soalnya ya. Sama beda. kayak iya. Beda Gak soalnya. bicara. Ya boleh lah. Kita berhak kok. Itu hak asasi semua manusia Betul. untuk suka dan like dan dislike terhadap semua orang. Tapi tadi pertanyaannya adalah boleh Is it gak okay sih to kita show it? to show it? Yes. Be wise in showing it. Be wise in showing it. Itu aja. Cara yang benar mungkin masih oke. Cara yang salah udah pasti berantakan pasti. Udah pasti. Oke, sekarang gue penasaran. Cara yang benar nggak suka sama bos itu gimana? Cara yang benar menunjukkan nggak suka sama Betul. bos. Aku pernah sih nggak suka sama bos. Sebenarnya ini kan isunya cuma masalah pendewasaan aja ya. Iya Ngerti sih nggak balik lagi ya. Pendewasaan dalam artian gini loh. Waktu kita baru lahir, posisi emosi dan logika tuh, ini kiri emosi nih. Sorry. Ini kiri logika. Ini tangan kanan adalah emosi. Itu waktu baru lahir. Pas kita sudah semakin tua nih, harusnya si Kebalik. logika ini akan naik, semakin naik dan emosinya semakin turun. Harusnya seperti itu. Tapi ada juga kok yang udah tua, tetap aja emosinya yang dominan. Emosi yang dominan ya. Ya, jadi maksudnya adalah nggak suka sama orang tuh kan emosi, ya nggak sih? Sedangkan kerja itu kan adalah logika, profesional gitu loh. Signifikan nggak sih? Perlu nggak? Pertama kali kita harus mikir, perlu nggak sih kita nunjukin? Resikonya apa kalau kita tunjukin gitu loh? Apakah make things better or not gitu loh? Kita juga harus ngelihat karakter Yes. atasan kan ya.
Dulu aku share ya, dulu tuh wah iya aku nunjukin banget kalau aku nggak suka gitu loh. Tapi itu nggak memberikan perubahan yang baik untuk diriku sendiri, so what for gitu loh. Oke. Buat apa gitu loh. Tinggal yang perlu yang akhirnya dilakukan adalah ya belajar menerima aja, mau gimana, telan aja mau gimana. Selama gaji oke kan ya tiap bulan masuk mah ya udahlah ya. Ini nggak perlu dibahas kalau kita akhirnya decide untuk resign ya, nggak perlu dibahas kalau kita resign. Resign pun juga nggak boleh gegabah, nggak boleh buru-buru, nggak boleh impulsif, ya nggak. Resign apakah resign menyelesaikan masalah? Belum tentu. Nobody knows, ya nggak. Bisa jadi di company lainnya dia dapat, of course salary lebih gede gitu kan ya. Apakah salary lebih gede, kerjanya lebih menyenangkan? Belum tentu. Betul. Oh dia pernah ngalamin kok. Ditatap ya. Gimana coba cerita dulu. Ya. Nah kalau misalnya ini berarti gue dari segi bawahan ya ke atasan ya. Kalau menurut gue sih tergantung case dan kasus yang kita hadepin gitu loh. Yang pertama ngadepin dengan karakter orang yang berbeda-beda pasti kan yang memimpin kita juga caranya akan berbeda-beda gitu ya. Nah kalau misalnya masih di tahap masih bisa lo menahan seperti yang tadi informasikan oleh Bapak Ricardo. Ricardo Christian. Iya, Ricardo Christian. Nggak usah pakai SH ya. Nggak ada soalnya SH-nya. Selama itu masih bisa lo tahan gitu loh dengan kekurangan dari atasan lo, ya udah lo bisa menahan itu. Tapi ketika misalnya lo atasan lo udah nggak bisa lagi, misalnya case-nya udah ngomong kasar, gitu kan, itu banyak kayak kasus kayak gitu ya, atau misalnya lebih ke kayak gitu ngebuat lo, wah ini nggak bisa nih, itu bisa lo tunjukin gitu loh. Tapi ya efeknya seperti itu ketika misalnya lo show off gitu lo speak up gitu loh, ya berarti lo nggak bisa nerima ya pilihannya lo resign atau stay gitu. Iya atasan itu kan manusia bukan Tuhan. Benar sih ya. Punya emosi juga, punya perasaan. Jadi ketika kita nggak suka sama atasan terus kita konfront, apalagi di depan staff-staff yang lain, ini nih yang paling penting nih. Mau sebenar-benarnya apapun yang kita perjuangkan, kita sampaikan gitu ya. Ketika itu dilakukan dengan secara yang salah dan di depan orang-orang banyak anak buah subordinate yang lainnya, peluang dia untuk menerima omongan kita itu langsung drop dari 50-50 turun ke 1%. Artinya apa? 99% dia akan defensif. Oke. Gimana Pak? Boleh diulang Pak? 99% akan defense. Cara menyampaikan kita nggak suka. Dari atasan ke bawahan apa bawahan? Dari bawahan ke atasan, dari bawahan ke atasan. Makanya tadi kan harus hati-hati banget nih gitu loh. Kita kayak pas mau nyampeinnya harus hati-hati. Nah yang tadi itu adalah sebenarnya omongan kita ketika disampaikan dengan cara yang salah, apalagi di depan anak buahnya yang lain. Meskipun kamu benar, peluang dia membenarkan omongan kamu itu turun dari 50-50 ke 1%. Jadi udah nggak ada peluangnya. Iya, Berarti mungkin caranya bisa dilakukan dengan dia udah ngomong santai gitu, bro, gitu atau sis gitu loh. Gue mau dong kasih ini gitu loh kayak gini gitu. Jadi kayak lebih casual aja kali ya. Biar nggak seberapa tegang gitu loh. Biar nggak tegang. Dan I think it both ways ya. Sama ya. Betul. Kayak pun atasan menegur bawahan pun rasanya lebih etis kalau dilakukan secara personal ketimbang di depan karyawan yang lain. Betul. Tergantung case lah. Tergantung case. Kadang nih aku ini dari POV atasan. Kadang aku sengaja di depan orang-orang. Jika kenapa tuh? Contoh supaya yang kasus. lain tahu. Contoh kasus. Oh banyak lupa. Tapi kalau kalau tujuannya bisa aku share. Supaya justru sebaliknya, kalau tadi kan supaya orang lain nggak lihat. Kalau ini ada beberapa case yang intentionally orang lain harus tahu. Pertama supaya dia tahu situasi yang terjadi apa. Kedua supaya dia belajar. Kalau case seperti ini sebaiknya begini, gitu. Tapi of course yang hal-hal yang tidak diperlukan person to person aja. Iya. Apalagi kalau misalnya kesalahannya itu menyangkut teman-teman yang lain ya gitu loh. Ya harus disampaikan di depan mereka ya. juga biar tahu. Semuanya fleksibel sih ya nggak sih? Iya. Cara menyampaikan suka nggak suka, boleh nggak suka, caranya kayak gimana? Negur kadang harus direct one on one, kadang harus sengaja di depan orang-orang.
Ya fleksibel aja semuanya. Iya, berarti semua fleksibel, tergantung juga ya, tergantung atasannya gimana, bawahannya gimana, situasinya gimana. Kalau gitu gue ganti deh pertanyaannya. Iya, kita ganti aja. Pernah gak sih suka sama bos? Kayaknya lebih Kalau menarik gitu bosnya, ya. kalau bosnya orang gue sering. Oh, suka sama bosnya orang sama pernah, bosnya sering orang, ya gitu. malah ya. Oke. Tapi gini loh, sebenarnya kasarnya nih kalau nggak suka sama atasan, terima nggak terima kita harus terima, udah gitu aja. Kecuali kalau kamu desain untuk resign, udah gitu aja ya. Yes. Ya udah nggak usah dibahas mah kalau resign. Tapi kalau sometimes kan kita resign itu kan juga nggak gampang, ya nggak. Kadang kita harus make sure dulu dapat kerjaan lain apa enggak gitu loh. Sometimes kita desain, tapi gue suka kerjaan ini gitu. I love this job gitu. Jadi decide untuk nggak resign lah. Nah, ketika kita decide untuk resign, nggak resign, ya suka nggak suka harus untuk sementara telan aja. Gitu kan. Ini kasarnya ya, telan aja sambil ngelihat situasi, ngerti gak? Yes. Mengkonfront atasan kamu secara direct dan open. Trust me, peluang menang bawahan itu cuma 5%. Mungkin akan dibela sama beberapa temannya. Betul. Tapi tidak akan mengubah Iya betul. hal-hal buruk terjadi ya. Istilahnya kayak gini, Betul. udahlah terserah lo mau apa, yang penting gue kerja, udah gue pulang, bye, udah gitu. Nah ini ya yang paling bahaya itu adalah, ini benar jadi ingat omongannya Odi. Yang paling bahaya itu adalah ketika nggak suka sama atasan, terus merugikan diri sendiri lewat cara kerja setengah-setengah. Wah bahaya tuh ya. Kerja setengah-setengah itu yang rugi diri sendiri kok. Benar. Yang rugi ya diri sendiri dan company. Nah ini bahaya nih kalau sudah apa yang kita lakukan merugikan company, atasan langsung lampu kuning nih. Gitu. Tapi yang paling penting adalah yang rugi diri sendiri kok. Bener gak sih? Kalau kerja kita jelek-jelek kan image kita yang jelek. Iya. Tapi agak menyedihkan juga dunia ini ya. Iya. Kalau nggak suka sesuatu, telan aja. Iya, Tapi- karena kan sometimes sebenarnya itu juga jadi proses pendewasaan ya. Ya, Kalau betul, misalnya betul. kita telan dan akhirnya kita berusaha untuk oke, kayaknya nih gue harus menyesuaikan nih ya. Akhirnya lambat laun mungkin jadinya malah oke, udah bisa menerima, udah bisa nyari selahnya. Oh kalau bosnya agak-agak marah atau apa. Jadi apa yang harus dilakukan seperti Betul. apa gitu. Iya, at the end kan akhirnya kalian partner gak sih? Yes. Meskipun atasan dan bawahan itu tetap statusnya partner loh, rekan kerja. Kerja, Cuma benar. posisi level company-nya aja yang beda sama gajinya beda, udah gitu doang. Tapi kalau mau kita zoom out, partner tetap. Yes. Kalian harus bekerja sama sebaik-baiknya supaya apa? Supaya company running well, outputnya bagus, make money, owner happy. That's it gitu loh. Tapi balik lagi ke masalah pendewasaan tadi gitu loh. Kalau masih didominasi sama emosi, akhirnya berpengaruh ke kerjaannya jelek, satu kita yang rugi. Yes. Kerjaannya jelek, dua bosnya juga nggak happy dong kalau kerjaan jelek, ya nggak? Iya. Terus who's winning? Nggak ada yang winning. Gitu. Jadi silakan nggak suka, tapi jangan sampai emosi ngerusak semuanya, ngerti nggak? Oke, luar biasa ya. Ada pandangan baru, pokoknya kita sebagai Ada yang curhat kayaknya. Mudah-mudahan nanti Aku tuh pernah di Hard Rockers posisi, aku tuh pernah di dua posisi loh. Di sebagai atasan ya. Aku pernah di posisi sebagai atasan, ada yang nggak suka. At the end, yang bawahan nggak suka ini out. Ya, Aku mostly juga begitu pernah, sih ya. dengar dulu. Aku juga pernah di posisi sebagai atasan, ada bawahan nggak suka. At the end, aku yang out. Karena Oh, apa gitu tuh ya? Pernah. Ya adalah ceritanya panjang. Cuma ya aku sudah experience dua itu. Jadi sebagai bawahan ya bisa loh. Kita nggak suka, kita tahan, wait and see. Hasilnya waktu itu aku yang out. Dia happy sama dia mah. Langsung posting di sosial kirain media malah gitu habis kan. itu bestian, enggak ya? Enggak. Tapi apakah kita atasan sakit hati? Enggak lah. Ngapain sakit hati? Enggak lah gitu loh. Udah resiko kerjaan, di gajimu naik itu sudah termasuk di dalamnya. Kamu akan akan lebih banyak nggak disukai sama orang. Kalau kamu objektifmu tetap supaya disukai, balik lagi jualan es krim aja. Duet. Oh lah. Banyak Seperti itu hikmah loh. ya yang bisa kita dapatkan. Kalau Odi pernah nggak di posisi kayak gitu? Posisi atas sama bawah. Di bawah atau di atas? Beda lagi.
Beda lagi ya. Ya udah Hard Rockers. Posisi apapun yang penting happy. Yang penting Benar, happy. yang penting happy, yang penting bisa menghasilkan lah ya, tetap ya. Ya intinya sih jangan sampai tindak kerja kita dipengaruhi sama emosi, itu aja sih. Oke, Hard Rockers, itu tadi ya bahasan kita tentang pernah nggak sih lo nggak suka sama bos di tempat kerja. Udah dibahas tadi juga ya kan, dan ya semoga bisa mendapatkan inilah ya pandangan-pandangan buat lo. Baru. Iya, betul. Kalau lu punya pendapat beda boleh komen juga di komen Instagram atau YouTube, feel free, kita mau tahu juga lo kayak gimana sih, pernah nggak sih nggak suka sama bos, ya kan? Oke, thank you so much Rico, thank you so much Orang Thank you. for the talk today. Hard Rockers juga thank you so much, kita ketemu lagi on the next Game HR Bali Podcast. Bye. Bye bye. Hard Rock